Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu penerapan turunan. Nah, salah satu penerapan atau penggunaan turunan dalam matematika adalah menentukan gradien garis singgung pada suatu kurva pada titik tertentu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari persamaan garis singgung pada kurva menggunakan turunan. Bagian pertama yaitu menentukan gradien garis singgung. Kita perhatikan gambar berikut ini. Kita sudah lihat di sini ada kurva Y sama dengan fx. Dan di titik P, X, fx ada juga garis singgung yang melewatinya. Garis singgung yang bersinggungan dengan kurva Y sama dengan fx. Ada titik. Nah, titik ini dinamakan P, X, fx. Nah, titik P, X, fx ini adalah sebarang titik yang terletak pada kurva Y sama dengan fx. Garis singgung kurva pada titik P adalah garis lurus P dengan gradien M. Nah, gradiennya garis singgung ini adalah M. Dari segitiga PQR, kita bisa mengatakan bahwa M sama dengan tangan PQR. Nah, hubungannya dengan turunan, M itu sama dengan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan fx. Jadi bisa dikatakan bahwa M sama dengan f aksen x atau dy per dx. Artinya, gradien garis singgung di titik A, fa adalah M sama dengan f aksen x. Nah, langkah-langkah menentukan gradien di titik A, fa pada kurva Y sama dengan fx, yaitu yang pertama, tentukan turunan fungsinya atau f aksen x. Kemudian yang kedua, substitusikan nilai x sama dengan a atau absis di titik a, fa. Yang ketiga, gradiennya yang kita simbolkan m adalah m f aksen a. Setelah menentukan gradien garis singgung, kita dapat menentukan persamaan garis singgung. Secara umum, persamaan garis di titik A, X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx dapat kita tentukan dengan rumus yang pertama, yaitu persamaan garis lurus Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dengan gradiennya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, M sama dengan F aksen X1. Kita bisa lihat dari gambar ini, inilah kurvanya dan ini garis singgungnya. Dan di sini titiknya mereka bersinggungan di titik A, X1, Y1. Agar lebih jelas cara menentukan persamaan garis singgung, kita langsung ke contoh. Di sini sudah ada soal, tentukan persamaan garis singgung di titik 2,6 pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4. Cara penyelesaiannya yaitu pertama menentukan turunan fungsinya. Kita turunkan fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X tambah 4, yaitu turunan pertamanya adalah 3X kuadrat kurang 3. Yang kedua, tentukan gradien di titik 2,6. Nah, cara menentukannya yaitu substitusikan nilai X ke fungsi turunannya, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3, hasilnya adalah 9. Nah, yang ketiga, menyusun persamaan garis singgung yang akan nanti kita singkat dengan PGS, biar lebih gampang dan mudah, di titik 2,6 dan M sama dengan 9. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, kita masukkan nilai Y1 dengan nilai 6 dan X1 kita ganti dengan 2. Jadi Y kurang 6 sama dengan 9 dikali X kurang 2. Hasilnya
kita kali masuk 9x kurang 18. Nah, minus 6 kurang 6 ini dipindah ruas ke sebelah, jadi Y sama dengan 9x kurang 12. Contoh selanjutnya yaitu di sini ada soal, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 3 sejajar dengan garis Y sama dengan 3x kurang 2. Nah, di sini ada kata sejajar. Garis yang menyinggung, maksudnya garis yang menyinggung fungsi ini Y sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 3 sejajar dengan garis Y sama dengan 3x kurang 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita bahas di sini. Pertama, kita tentukan gradien garis singgung kurva. Gradien garis singgung kurva yaitu kita simbolkan dengan M1. Nah, gradien garis singgungnya yaitu turunan pertama dari fungsi fx. Ini adalah f aksen x. Nah, turunan pertamanya adalah 4x kurang 1. Selanjutnya, kita tentukan gradien garis yang sejajar dengan garis singgung kurva. Nah, kita simbolkan dengan M2. Gradien garisnya adalah turunan pertama dari 3x kurang 2. Jadi, turunan pertamanya adalah 3. Nah, kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Jadi, bisa kita tuliskan di sini 4x kurang 1 sama dengan 3. Kita jabarkan jadi x sama dengan 1. Di mana dapat x sama dengan 1? Ya, 4x sama dengan 3 tambah 1. X sama dengan 4x sama dengan 4. Jadi X 4/4 sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1, maka pada kurva Y sama dengan 2x kuadrat kurang X tambah 3 didapat Y sama dengan 4. Nah, dari mana dapat Y sama dengan 4? Kita substitusikan tadi ini X sama dengan 1 di kurva ini. 2x kuadrat kurang X tambah 3. Jadi, kita temukan titik singgungnya yaitu X-nya 1, Y-nya 4. Jadi, titiknya adalah 1,4. Persamaan garis singgung yang diminta adalah, kita pakailah tadi rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kita masukkan di sini. Jadi, Y sama dengan 3x kurang 3 tambah 4. Y sama dengan 3x tambah 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3x tambah 1. Selanjutnya penerapan turunan yaitu untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Fungsi naik bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu kurva yang melonjak ke atas. Ini namanya fungsi naik. Nah, yang menurun ini, turunan ini yaitu adalah fungsi turun. Kita bisa lihat di sini hubungannya dengan turunan. Ada 3 keadaan kurva berkaitan dengan sifat turunannya, yaitu pertama, jika f aksen x0 lebih besar dari 0, maka fungsi y sama dengan fx dikatakan dia adalah fungsi naik di titik x sama dengan x0. Yang kedua, jika f aksen x0 lebih kecil dari 0, maka fungsi y sama dengan fx dikatakan fungsi turun di titik x sama dengan x0. Yang ketiga, jika f aksen x0 sama dengan 0,
Nih kita lihat ada 3 titik di sini. F aksen X0 sama dengan 0. Pada fungsi Y sama dengan Fx dikatakan stasioner di titik X sama dengan X0. Selanjutnya, terdapat juga 3 keadaan titik stasioner. Ini berkaitan dengan turunan keduanya. Yang pertama, jika F aksen X0 sama dengan 0 dan F double aksen X0 lebih besar dari 0, maka titik stasioner X0, Y0 adalah titik minimum. Nah, ini dikatakan titik minimum. Perhatikan di sini keadaan turunannya. Oke, yang kedua, jika F aksen X0 sama dengan 0 dan F aksen X0 lebih kecil dari 0, maka titik stasioner X0, Y0 adalah titik maksimum. Di sini titik maksimumnya. Keadaan ketiga yaitu jika F aksen X0 sama dengan 0 dan F double aksen X0 sama dengan 0. Ini F aksen dan F double aksen sama dengan 0. Maka titik stasioner X0, Y0 di sini namanya titik belok. Nah, agar lebih jelas kita bahas contoh lagi. Sini sudah ada contohnya. Interval X yang membuat kurva fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 2 selalu turun adalah, nah penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 2. Turunan pertamanya adalah F aksen X 3x kuadrat kurang 12x tambah 9. Di sini pertanyaannya adalah interval X yang membuat kurva fungsi ini selalu turun. Nah, kita lihat di sini kurva Fx selalu turun dengan syarat F aksen X lebih kecil dari 0. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 kecil dari 0. Kita jabarkan dan kita peroleh x kurang 3 dikali x kurang 1. Nah, terus kita peroleh lagi 1 lebih kecil x lebih kecil 3. Dari mana kita peroleh ini? Dari sini, interval. Kita uji dulu seperti waktu belajar sistem bilangan pada pertemuan pertama. Cara menentukan intervalnya ini kita bisa lihat di pembahasan pertemuan pertama. Jadi, interval X yang membuat kurva fungsi Fx selalu turun adalah 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Contoh selanjutnya, tentukan titik-titik ekstrim pada persamaan Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2. Gambarkan sketsa grafiknya. Penyelesaiannya, turunan fungsi F aksen X, kita langsung turunkan. Jadi 3x kuadrat tambah 2x. Nah, kita bisa tuliskan dia seperti ini. Keluarkan x-nya, jadi x kali 3x tambah 2. Titik ekstrim terjadi jika F aksen X sama dengan 0. Titik ekstrim yang tadi telah kita bahas sebelumnya itu titik-titik ekstrim. Sehingga X 3 kali 3x tambah 2 sama dengan 0. Bisa kita tuliskan seperti ini. Diperolehlah x sama dengan 0 atau x kurang 2/3. Dari mana lagi dapat ini x sama dengan 0 atau x sama dengan min 2/3? Dari sini. Ini x penfaktoran kan, hasil difaktorkan tadi. Kita jabarkan lagi. Di sini x-nya sama dengan 0. Dan yang satu ini 3x tambah 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah x sama dengan min 2/3. Selanjutnya, untuk x sama dengan 0, y-nya 0. Nah, dari mana lagi dapat y sama dengan 0? Kita substitusikan di sini di persamaannya. Diperoleh y sama dengan 0. Dan x sama dengan min 2/3 diperoleh y sama dengan 4/3.
27. Jadi titik ekstrim terdapat pada titik 0,0 dan titik min 2 per 3, 4 per 27. Selanjutnya, wah ternyata pembahasan kita sudah selesai. Jadi selanjutnya ada tugas. Silahkan kalian kerjakan sebagai latihan untuk pembahasan materi kita pertemuan kali ini. Semoga contoh-contoh soal yang saya bahas tadi dan materi-materinya dapat membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal ini. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang materi penerapan turunan. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang turunan. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.